Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan mari saudara, kita fokuskan pikiran kita adalah hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat pagi yang ada ibadah online. Mari kita bersatu hati, meskipun kita berbeda tempat, tapi kita bersatu roh dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami ingin berpesta dengan-Mu Tuhan, ingin muji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Saya undang untuk bangkit berdiri, haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan, pasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia berhubung. Kekangkan kekangkan musuh, dirikan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Mandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Kepada ku tak benar, menghentikan semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Saudara percaya kalau kiri kanan ada Tuhan, maka kita setiap perbuatan kita dilihat oleh Tuhan. Mari saudara kita terus maju terus dalam Tuhan. Mari kita untuk memuji Tuhan, untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan Yesus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Dunia
saudara percaya kalau di dalam Tuhan ada kemenangan? Amin, haleluya. Pasti saudara, kalau di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Haleluya. Silahkan duduk, kita akan kita pujikan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Biarlah hati kita dibajak oleh Tuhan. Biarlah menjadi tanah yang subur untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
Tapi dengan iman kami yakin Engkau ada. Engkau ada. Dan kehadiran-Mu merupakan berkat yang besar bagi setiap kami umat-Mu. Karena perjumpaan dengan Engkau, kami boleh melihat mujizat. Perjumpaan dengan Engkau mampu mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kesempatan pada pagi hari ini kami mau duduk di kaki-Mu, membuka telinga dan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Ialah suara yang kami dengar melalui telinga kami. Tuhan masuk di hati kami dan urapan kuasa Roh-Mu, sehingga menjadi rema yang kami boleh melihat karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidup kami pada pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan, yang putus asa beroleh pengharapan karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih, hamba-Mu hanyalah di dalam tangan-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kehendak-Mu, suara-Mu yang mampu memberkati setiap hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini pakai belangkon karena dikirim di sana pakai belangkon. Ya, puji Tuhan. Hanya jasnya itu sudah dikasihkan ke pendeta karena pendetanya pengen sekali pakai belangkon, pakai beskap itu, sehingga kami serahkan ya belangkon, beskap, lalu keris, minta keris juga, dan kira-kira setelah itu 2 bulan terus dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, namanya Pak Teddy, ya. Pak Teddy, puji Tuhan. Ya, jadi belangkonnya dibawa ke sono, puji Tuhan. Beskapnya nggak ada tapi jadi jas, puji Tuhan. Warnanya juga sama, belangkonnya juga sama, puji Tuhan, haleluya. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah memasuki minggu yang kedua dari bulan Mei, dan tema kita adalah ya, hidup yang diubahkan. Di dalam bahasa kerennya dikatakan apa? Hidup yang transformasional. Puji Tuhan, hidup yang transformasional, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi kekristenan bukanlah suatu agama, kekristenan bukanlah KTP karena kita punya KTP Kristen, tetapi kekristenan adalah perubahan hidup. Amin Bapak Ibu, mari kita katakan sama-sama, perubahan hidup. Ya. Jadi kekristenan adalah perubahan hidup. Yang tadinya kita milik setan, kita menjadi miliknya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Dulu milik setan, sekarang miliknya Tuhan. Dulu berjalan di dalam kebinasaan, sekarang berjalan di dalam keselamatan. Puji Tuhan. Dulu menjalani hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tapi sekarang harusnya kita menjalani hidup yang berguna dan berfaedah untuk sesama kita. Puji Tuhan. Ya. Dulu hidup penuh dengan segala macam tekanan hidup ini. Ya. Oleh karena majikan kita majikan yang jahat, yaitu namanya setan. Tetapi sekarang kita hidup penuh dengan kelegaan karena majikan kita Tuhan yang penuh kasih sayang, yang selalu ada dalam hidup kita, menuntun hidup kita dan memberikan kepada kita kelegaan. Dia berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang berlelah dan bertanggungan berat,
aku memberi kelegaan kepadamu. Bagi yang percaya pagi hari ini, ada kelegaan bagi saudara karena Yesus hadir untuk memberikan kelegaan. Sebab itu tetaplah terus bersukacita sekalipun apapun keadaan kita, karena kita tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Endingnya pasti baik. Ya. Suka nonton film India? Ya. Film India itu awalnya yang jadi lakonnya itu pasti wah dihabis-habisin ya sampai kita jengkel ya. Pasti waduh ya, begitu ya. Tapi akhir daripada cerita itu pasti happy ending. Apapun keberadaan orang Kristen, akhir hidup kita adalah happy ending bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, rugi gede. Amin. Puji Tuhan. Hidup yang transformasional dalam Kristus atau hidup yang diubahkan, puji Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Ya. Satu pengakuan dari seorang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan, oleh karena bertemu dengan Tuhan. Ya. Oleh karena bertemu dengan Tuhan. Yang berkata, hidupku bukan aku lagi, ini adalah Rasul Paulus. Ya. Setelah dia bertemu dengan Yesus. Ya. Puji Tuhan. Bulan lalu berjumpaan dengan Tuhan. Bulan lalu melihat Tuhan. Dan orang yang berjumpa Tuhan, orang yang melihat Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Bisa mengaminkan ini? Ya. Dan mau bertemu Tuhan hidupnya berubah? Puji Tuhan, pasti berubah. Ya. Siapa orang yang berkata, hidupku sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, seorang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Coba kita lihat hidup sebelum dia bertemu Tuhan. Klik. Ya. Siapa Paulus bertemu dengan Tuhan? Paulus nama pertamanya adalah Saulus. Saulus itu gede kan begitu. Tapi Paulus itu kecil. Dari Saulus itu sombong ya. Puji Tuhan. Pengakuannya adalah kita baca bareng-bareng 1, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Paulus itu apa Bapak Ibu? Penganiaya Kristen. Dulunya tukang aniaya orang Kristen. Sweat gitu. Ya. Ganas. Garis keras. Ya. Bahkan sampai minta surat resmi dari pemerintah untuk apa? Nggo mateni wong. Wong sapa? Wong Kristen. Ya. Sudah. Tapi yang di atas sono, ya, yang di atas sono, dia punya rencana yang indah untuk Paulus. Ya. Sementara di dalam keganasannya, lalu dia perjalanan ke Damsyik. Tuhan yang sudah bangkit, yang telah dilihat oleh Maria Magdalena, Tuhan yang telah bangkit dilihat oleh murid-muridnya, Tuhan yang telah bangkit dilihat oleh 500 orang lebih waktu Tuhan naik ke surga. Maka Tuhan yang sama masih berkemuran kepada seorang yang bernama Paulus. Dia menyatakan diri kepada Paulus di perjalanan yang di kota Damsyik. Begitu lihat kemuliaan Yesus,
matanya jadi buta, ya. 3 hari dia doa puasa, lalu didoakan oleh Ananias, lalu matanya terbuka, bukan hanya mata jasmani saja yang terbuka, tapi mata rohaninya terbuka. Ya, Yesus yang dibenci, pengikut-pengikut yang Yesus yang dibenci, semua yang diarahkan untuk dihancurkan, sekarang dibukakan mata rohaninya. Yesus Raja di atas segala raja, dan orang-orang Kristen sebagai tubuhnya dibela oleh Allah, maka dia sekarang pada saat menghadapi yang sedemikian, gogloh di hadapan Tuhan. Aku keliru, aku salah, dhisik nganiaya wong Kristen. Ya, benci Yesus. Siapa tahu Yesus itu hanya manusia, tetapi Yesus yang telah menyatakan diri yang sudah bangkit. Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang mampu membukakan matanya. Dan sekarang mata setelah dibukakan, mata hatinya dibukakan. Dia mengenal siapa Yesus. Di situ terjadilah apa? Perubahan hidup. Kekristenan bukan agama, kekristenan bukan karena KTP-nya Kristen. Kekristenan adalah perubahan hidup total 180 derajat. Orang yang menuju kebinasaan diubahkan oleh Allah menuju kepada keselamatan, dan oleh kuasa Roh Kudus hidupnya diubahkan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu kekristenan. Ya. Jadi kekristenan itu kita diubah menjadi satu kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sampai dari orang Kristen malah jadi lebih elek, saudaraku. Ya, kekristenan mengubah hidup kita lebih baik. Paulus diubahkan. Sekarang dia ngomong, satu ayat kita baca, 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Ya. Ya, dulu garis keras, ganas, ya, penganiaya, tapi dia merasa anugerah Tuhan, dikasih oleh Tuhan, lalu terima Tuhan dan hidupnya diubahkan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Yuk. 2 Timotius, puji Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia, siapa dia itu? Siapa dia itu? Yesus berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini orang yang sama. Aku dulu ganas, aku garis keras, aku penganiaya. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kekristenan adalah perubahan hidup. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan oleh karena perubahan hidup, ya, maka di dalam dirinya dia sangat meyakini, bukan dia hidup sendiri, tetapi siapa? Yesus hidup di dalam aku. Hidupku sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalamku. Puji Tuhan. Ya, Yesus yang aku benci, murid-murid yang aku benci, sekarang hidup di dalamku. Dulu musuhku, aku anggap musuh, tetapi sekarang menjadi milikku. Yesus adalah milikku. Yesus ada di dalam hidupku. Ya. Bisa kalau diteruskan, Yesus jadi agulku. Yesus adalah pengharapanku. Yesus segala-galanya di dalam hidupku. Oleh sebab itu dia berkata, aku tidak malu. Kenapa enggak malu? Dia itu di dalam penjara, saudaraku. Ya, dia di dalam penjara, disabkan seperti orang kriminal. Tetapi dia masuk penjara bukan karena kriminal, karena sekarang memberitakan Yesus. Puji Tuhan, Yesus yang ditolak, Yesus yang dibenci, sekarang menjadi orang yang memberitakan Yesus. Dan dia sekarang bukan menganiaya lagi, tetapi dia siap dianiaya. Dia ada di dalam penjara, dia di dalam penderitaan.
Tetapi puji Tuhan, aku tidak malu. Aku enggak kecewa. Amin. Enggak kecewa. Ya. Ya. Kekuatan apa yang mampu mengubah pemikirannya, mampu mengubah hatinya, mampu mengubah hidupnya? Roh Kudus telah bekerja di hati daripada Paulus. Mengubah hidupnya menjadi alat yang istimewa di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang penderitaan, dia adalah orang yang paling banyak menderita. Kalau orang bertemu masalah, dialah orang yang banyak bertemu dengan masalah. Ya. Pahit getirnya hidup, pahit getirnya pelayanan, pahitnya getirnya di dalam pemberitaan Injil, pahit getirnya di dalam menghadapi jemaat, pahit getirnya di dalam hidup ini, semua dialami. Ya. Ya. Bagaikan jamu yang pahit. Ya, tapi kalau saya berkata, pahitnya jamu itu biasa. Karena pahitnya hidup sudah aku jalani. Dan waktu aku lewati, aku keluar sebagai pemenang. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Penghujat, penganiaya, sekarang diubahkan oleh Tuhan jadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Rela menderita, rela dianiaya. Dan dia berkata, aku enggak malu, aku enggak kecewa. Ya, karena ada kekuatan dari Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Tapi satu hal yang paling dia pandang adalah dia pernah lihat kemuliaan Yesus. Dan kemuliaan yang akan dijanjikan, ya, waktu dia menghadapi maut, aku sudah berjuang, telah bertanding dengan pertandingan yang baik, dan aku sudah sampai di garis finish, dan aku sudah memelihara iman. Akhirnya mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan itu menanti aku. Itu yang membuat dia berkata, aku enggak takut, aku enggak kecewa, aku tidak malu sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil. Karena upahku bukan di dunia ini, ada upah yang besar di dalam kerajaan surga. Hidup Paulus telah diubahkan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Klik. Ya. 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 Kita pun adalah orang yang sama. Ya. Mungkin kita enggak menganiaya seperti Paulus, tetapi kita semua adalah orang berdosa. Kita baca bareng-bareng. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa yang patut dimurkai, yang patut dijebloskan ke dalam penjara, bagaikan kayu yang sudah terbakar sebagai puntung dan tinggal dihabiskan saja. Ya, ya, ya. Hidup kita digambarkan seperti ulat rakus, menjijikan. Bapak Ibu senang ulat? Ular mau? Tak golekno ular sing akeh nggo dolanan. Ya, sing diwudut ya. Sing diwudut itu ya, enggak ada yang mau sama ulat. Ya. Saya hampir jatuh dari pohon kelapa karena ulat. Ya. Pegang gini, enggak tahu di papahnya itu yang ngepegang ulat tok, ulat jondrek gitu sampai di atas itu ulat yang hijau panjang bulunya nyongo itu. Dut gitu kan kaget, njut gitu kan kaget. Ganti jeung papah liyane gitu, dut juga sama mandut gitu, wah melorot saudaraku. Untung ya udah hatinya habis karena apa? Gila gitu, mau genjuk saudaraku. Ya enggak ada orang yang seneng ulat. Ya, hidup kita orang berdosa digambarkan seperti ulat, gateli, ya. Wong cedak gatel. Ya. Ya, banyak orang hidupnya gateli. Tadi cedaki wong. Wah, kenapa kau niki gatel kabeh. Ya. Ya. Tur gilani. Ya, apalagi rakus, ulat itu rakus. Ya, kerjane mung mangan, awan bengi mangan. Merugikan. Orang yang punya tanaman ada ulat, habis semua daun-daunnya dimakan, itu ulat. Mangan, esok sore mangan, monggo weteng. Ya. Di dunia banyak orang yang modelnya sedemikian. Penting mangan, ya. Sesuk mangan, sore mangan. Ya. Mangkene mangan sate kambing. Tekan kene sate babi. Ya. Tekan kono tengkleng. Ya. Sorene meneh mangan apa tuh?
mangan igo sapi ya. Arturo cek mangan meneh ya, cek mangan meneh, mangan apa meneh? Wah, mangan skengkel sapi ya. Arturo mencret ya. Ya, ini hidup dunia seperti itu ya. Ya, kita dulu juga seperti itu. Saya tukang meren. Saya sampai sekolah Alkitab masih meren. Ya. Sikap meren itu masih iri. Nek apa namanya? Dikai kudu sing gede ya. Saya waktu sekolah Alkitab jadi siswa masih lekat saya. Ya. Kalau sarapan pagi nang dapur gitu, waduh wah nggon piringku kok malah cilik-cilik ya gitu. Esok-esok sarapane telo, telung iji gitu ya. Loh kok gede-gede piringku ngono piring kita punya piring sendiri-sendiri, tempatnya duduk begitu. Tapi dari jauh gitu, wah piringku telane cilik ya. Ini sifat apa namanya ratrimanan masih waktu saya sekolah Alkitab sama saudara. Ya, sehingga terkosek pindah ya tumlek ya nggone dhewe diseni sing gede itu ya. Ini salah satu karakter yang enggak bagus. Banyak ya hidup kita karakter yang tidak bagus, menjijikkan ya. Kebenaran kita di hadapan Allah seperti kain lara ya, walaupun di hadapan manusia wah kuwi wong apik, tapi di hadapan Tuhan manusia semua kebenaran manusia itu seperti gombal mukiyo, enggak kanggo di hadapan Allah, enggak direken oleh Gusti Allah. Ya, semua kotor di hadapan Tuhan. Tanpa dibersihkan oleh Tuhan, oleh darah Kristus, manusia tetap manusia yang kotor. Ya. Walaupun perbuatan baik sekalipun seperti apa, tapi di hadapan Tuhan, dia adalah manusia yang kotor. Puji Tuhan. Kita dulu seperti itu. Ya. Dan kita adalah punya DNA kita adalah DNA kita Adam. Ya, Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Kita keturunannya Adam. Jadi kalau DNA kita dilihat ya nanti akhirnya DNA kita adalah DNA-nya Adam ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah karya Allah. Allah turun datang ke dalam dunia, mengubah hidup manusia menjadi baru. Amin. Yuk klik, puji Tuhan. Baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kita bukannya diubahkan, tapi dikatakan di sini ciptaan baru. Puji Tuhan. Saudara adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Dulu DNA-nya Adam, sekarang setelah diciptakan baru, kita terima Yesus, diangkat menjadi anak-anak Allah, maka DNA-nya Bapa di surga tercipta di dalam hidup saudara. Sehingga orang Kristen yang betul-betul sudah lahir baru, diubahkan hidupnya, DNA Bapa di surga ada di dalam hidup kita, kita menjadi orang yang sekarakter dengan Kristus. Karakter Bapa mengalir dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita bukan ulat lagi, ya. Kita bukan musuh Tuhan lagi. Kita tidak berjalan dalam kebinasaan lagi, tetapi kita menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita diubahkan oleh Allah. Jadi seperti apa Bapak Ibu? Digambarkan seperti kupu-kupu. Ya, ini satu ilustrasi yang bagus ya, kupu-kupu. Ya. Ya. Kalau orang lihat kupu, biasanya seneng nggak? Seneng kan? Apalagi kupune warna-warni bagus begitu. Saya dulu cek ngoyak-oyak kupu di depan saya ada sama almarhum Pendeta Daniel itu waktu di keratonan di depan ada kembang, tiap hari kupu-kupu datang ke situ. Ya, manusia itu memang jahat ya, kupu terbang ya dijaring, setelah itu masukkan di air keras ya, setelah masukkan air keras jadi hiasan ya, kupu kering begitu ya.
Tidak ada orang yang nggak senang tentang kupu tadi. Artinya dari ulat, ya, dari kepompong, ya, doa puasa, dari ulat doa puasa, lalu dipenuhi Roh Kudus, ya. Lalu hidupnya dari ulat yang menjijikkan, ulat yang merugikan, ulat yang tidak menyenangkan, ya, diubah menjadi kupu-kupu. Kemana kupu-kupu terbang orang senang, ya, itu gambaran, ya. Jadi kehidupan orang Kristen yang sudah diubahkan oleh Tuhan seharusnya menjadi satu kehidupan yang menyenangkan sesama manusia. Artinya menyenangkan itu menjadi berkat, ya. Ndek men ngateli nek sing gelem nyedak sekarang ngangeni, ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya bertandang pelayanan begitu, seminggu mau pulang gitu, aja mulai saiki seminggu neh gitu, seminggu neh, ya. Nang kene suwe ya entuk gitu. Kalau waktu di Sumatera wis ku nang kene wae. Lho kok nang kene ngopo ya? Kene akeh rondo, waduh wis. Waktu saya ke Sumatera orang begitu, ya. Suruh tinggal di sana seperti itu. Wis dagelan namanya begitu, ya. Jadi kalau kita bertamu beberapa waktu kita di situ, nah mulai digondeli, diperleng, berarti menunjukkan bahwa kita jadi berkat, orang senang kehadiran kita di situ. Nek lagi teko, ya lagi teko dok, no, kapan mulai? Ya, nek lagi teko dok terus langsung sing ditekani kapan mulai? Ya, menunjukkan tidak senang. Artinya orang itu tidak punya sikap menyenangkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan diubahkan oleh Tuhan, hidupnya harus menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun kita hadir, menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Kadang kita sama teman ngiras gitu, terus ngomong dewe, begitu datang masih kosong sepi, nggak ada orang. Kita ngomong dewe, ikut dilonggas akeh wong teko. Ya tenan saudaraku, begitu. Ya, hamba-hamba Tuhan tuh kalau ngiras gitu, begitu sepi gitu, duduk di situ, ini pengalaman yang kami hadapi. Ngerti-ngerti, wong-wong do teko, ya, begitu. Ya, jadi hidupnya punya sawab bisa menjadi berkah. Dulu siapa kita, sekarang diubah oleh Tuhan. Yang dulu digambarkan seperti ulat, sekarang digambarkan seperti kupu-kupu yang indah. Kita menjadi orang benar di hadapan Allah. DNA kita bukan DNA-nya Adam, tetapi DNA ilahi. Lalu hidup kita dipenuhi dengan karakter yang daripada Allah, yaitu buah-buah roh bekerja di dalam kehidupan kita. Coba dibaca yuk buah-buah roh, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Inilah orang-orang Kristen, karakter orang Kristen yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hidupnya dipenuhi Roh Suci, hidupnya dituntun oleh Roh Suci, hidupnya dipenuhi dengan buah-buah Roh Suci. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah orang yang berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tetapi kasih ada di dalamku, kebaikan ada di dalamku, kesejahteraan ada di dalamku, damai sejahtera di dalamku. Semua yang baik yang daripada Tuhan ada di dalamku. Karena hidupku bukan aku lagi, bukan adamik lagi, bukan manusia berdosa lagi, tetapi manusia yang diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin hari serupa dengan Kristus. Dan itulah karakter Kristus yang harus dibuahkan
di dalam hidup kita. Coba nek hidup buah-buah hidup manusia lama. Ayat T18 ya, sebelumnya itu 18. Ini karakternya ular. Ya, kalau kita masih ular nih karakternya. 1, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang sedemikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini ular. Ini hidup kita dulu, bukan sekarang. Itu hidup kita dulu. Sekarang di dalam Kristus, hidupku bukan aku lagi. Sekarang apa? Kasih, sukacita, kedamaian, semua yang baik dari Tuhan hadir dalam kita. Ya, nek dhisik wong mbah gitu nek nyengeni anake, kuwe wong drengki, serai, calak, cangkol, kendali bal, cemeti tahi, begitu itu nek mbah dhisik gitu tuh. Ya. Cah saiki ra nek sing ngerti. Ya. Cah enom saiki ra ngerti. Mbah dhisik nek rasa nang tenan nek ngandani, kuwi cah wong drengki, serai, calak, cangkol, dan lain sebagainya. Seperti itu, marem nak ngandani saudara. Sekarang tidak ada yang ngerti, rapopo malah orang ngerti. Yang ngerti apa? Hidupku bukan aku lagi, Kristus hidup di dalamku. Kasih ada, hidup di dalamku. Kedamaian hidup di dalamku. Kebaikan hidup di dalamku. Kesejahteraan hidup di dalamku. Semua yang hidup adalah karakter yang indah yang dari Allah, membuat kita bagaikan kupu-kupu yang orang lain melihat dan menikmati sukacita. Kiranya hidup saudara, hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang transformasional. Ya, sudah diubah oleh Tuhan menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Bapak Ibu kenal Hitler? Mungkin ceritanya banyak orang kenal ya. Semua yang sekolah pasti kenal siapa Hitler. Ya. Hitler itu pemimpin tentara Nazi Jerman. Wejam. Dia membunuh orang Yahudi 2 juta di Jerman, dihabisi 2 juta dibunuh. Dia guanas. Ya seperti Paulus tadi, orang guanas. Ya. Tapi ini guanas politik. Ya. Ya. Dia punya tentara anak buah ribuan. Ya. Itu direkrut dari pemuda-pemuda yang latar belakangnya juga pemuda baik-baik, pemuda yang sopan santun, pemuda yang baik dan sebagainya. Tapi setelah dididik militer, ya, jadi anak buahnya Hitler. Bukan hanya Hitler tok sing orang lihat, ini Hitler semua tentara anak buahnya modelnya sama, kejamnya sama, kerasnya sama, karakternya sama, semua menjadi sama. Seperti siapa? Hitler. Jadi kadang kita keliru, ini apa Hitler tenan ora? Ini anak buah ini sudah persis kekejamannya seperti Hitler. Ya. Jadi dia mampu mentransformasi ya ajarannya, mendoktrinasi ajarannya, sehingga terciptalah anak buahnya semua menjadi seperti Hitler. Ya. Karena apa? Jenderalnya Hitler. Jenderal saudara siapa? Jenderal saudara siapa? Panglima perang saudara siapa? Tuhan saudara siapa? Pemimpin saudara siapa? Yesus Kristus yang penuh kasih sayang.
Jangan kalah dengan Hitler, dengan anak buah Hitler. Ya. Anak buah Kristus harus lebih hebat dari anak buah Hitler. Ya. Karakter Kristus tercipta dalam hidup kita. Sehingga orang melihat hidup saudara, melihat Kristus yang hidup sungguh-sungguh ada di dalam hidup saudara. Kristus kecil yang hadir di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Ya. Hitler kejam, pembinasa, penghancur. Tetapi Kristus Tuhan kita, Kristus pemberi hidup, Kristus memberi kesejahteraan, memberi kehidupan, memberikan sukacita, memberikan kedamaian, memberkati. Karena berkat yang dia miliki dari sang pangeran pemimpin kita mengalir dalam hati saudara, dalam hati saya, mengalir dalam hidup kita semua. Sehingga jemaat GBIS Pintu Iman Petoran hidupnya dimanapun berada menjadi berkat, dan orang melihat mereka Kristus kecil yang siap memuliakan Tuhan, ya, yang mampu berkata, aku tidak malu menghadapi apapun yang aku hadapi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia Yesus yang kusembah adalah Yesus yang Maha Kuasa, mampu mengubah hidupku yang tidak baik menjadi baik, yang lemah jadi kuat. Dan hari ini Yesus ada mau menjadikan hidup kita berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati, kita tunduk di hadirat Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kekristenan adalah perubahan hidup, dan pagi hari ini Roh Kudus memenuhi hidup kita, mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Dia. Kita pujikan pujian ini. Hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati.
Haleluya. Pagi hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan bahwa ketika hidup kami diubahkan, hidup kami yang dahulu seperti ular, seperti ulat, tetapi karena perubahan di dalam Kristus kami menjadi kupu-kupu yang indah karena Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini yang sudah kami dengar akan menjadi daging dalam hidup kami. Firman Tuhan yang ada di dalam pagi hari ini akan mengubah hidup kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, berikan kesehatan, diberikan anugerah dan kemampuan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Terima kasih buat Komisa Indra Firman dan biar Tuhan pakai Komisa dipakai Tuhan oleh Tuhan luar biasa. Mari saudara, kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan dan kita akan pujikan haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah kemurahan. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa.
sehat. Amin. Ya, berikan senyum yang terbaik untuk kanan kiri saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah Kamis tetap berlangsung jam 6 sore. Jadi besok Kamis mari kita bersama-sama hadir dalam ibadah doa malam. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak mengadakan doa 10 hari? Bapak Ibu, kita itu setiap pagi ada doa pagi. Setiap pagi ada doa pagi di tempat ini. Dan kita percaya bahwa doa Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Amin. Dan untuk besok hari Minggu itu ada ibadah Pentakosta. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama hadir dalam ibadah Pentakosta yang akan disertai dengan pengurapan minyak. Jadi setiap tahun kita mengadakan ibadah Pentakosta disertai oleh pengurapan minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hadir, kita siapkan hati kita untuk kita diricas kembali. Roh Kudus sudah dicurahkan Bapak Ibu. Saya gambarkan seperti HP ini, kalau lowbat itu perlu dicas. Amin. Hari Minggu besok kita akan dicas lagi, kita akan ada ibadah pengurapan dan pencurahan Roh Kudus. Katakan kanan kiri saudara, aku pasti datang. Kamu pasti datang, aku pasti datang. Kok nggak ada suaranya? HP-nya bisa dimatikan dulu itu? Ya. Haleluya. Nah, kamu harus datang gitu ya Pak Ishak. Ya, kamu harus datang. Katakan bersama saya, aku mau datang. Aku mau datang. Aku mau bawa teman Aku mau bawa teman. untuk terima pengurapan. Setuju Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Ya, yang ketiga yaitu Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Ranto. Beliau bersaksi hal yang luar biasa yang menguatkan saya. Terima kasih Pak Ranto. Bapak Ibu tahu di grup bahwa cucu dari Pak Ranto itu dipanggil Tuhan karena beberapa hari sakit panas, tetapi anugerah Tuhan, Tuhan lebih cinta sama Clarissa. Clarissa dipanggil Tuhan dengan sangat cantik Bapak Ibu, sangat cantik. Dan kalau setiap keluarga kehilangan itu pasti bimbang gitu ya, pasti seperti burung yang patah sayapnya. Tetapi satu anugerah dan peneguhan dari Pak Ranto dan Ibu ketika beliau berdoa, anak itu sudah diganti sama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itu diteguhkan. Saya meneguhkan Pak Ranto bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ya, ya itu yang kita percayai. Bagi kita orang percaya. Jadi tidak ada kita tidak, bukan ketika kita dipanggil Tuhan tidak ada tempat, sudah ada tempat. Rumahnya sudah pasti ada. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu saja pengumuman dari saya. Jadi saya ulang, besok hari Minggu ibadah Pentakosta disertai oleh pengurapan minyak dan ibadah Kamis tetap berlangsung. Itu saja, saya undang saudara bangkit berdiri, Feby bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
sehingga perjalanannya lancar dan sampai di tempat dengan selamat, bertemu dengan keluarga. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk Pak Wiranto, Tuhan. Kelemahan kakinya, saraf-saraf yang saat ini mengganggu kakinya, kami tekan di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan Pak Wiranto, memulihkan Pak Wiranto. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dan bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Abangku ya Bapakku. Terima kasih, terima kasih. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus pulanglah, membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati masa depanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Setiap tangan yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya kelupaan. Tanggal 10 Ibu Susi berulang tahun. Haleluya. Hari ini mari kita berdiri, mengarahkan tangan kita berdoa untuk Ibu Susi, diberikan panjang umur, sehat, hidup dalam berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari arahkan tangan kita berdoa untuk ibu kita, Ibu Susi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan hari ini adalah hari sukacita untuk Ibu Susi. Kami semua ikut bersukacita di hadapan Tuhan. Oleh karena Allah telah menambahkan umur 1 tahun, telah menuntun hidupnya sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan telah menolongnya, dan yakin pertolongan Allah akan terus berjalan bersama dengan dia. Lepaskan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panjang umur, sehat walafiat, limpah berkat, dan semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, dan semakin hari kesembuhan ilahi semakin bertambah-tambah, sempurnakan kesembuhan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati dan berkati sehingga hidupnya terus menjadi berkat dan membawa sukacita bagi keluarga. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Banyak yang main ini.